Inilah salah satu konten video di TikTok yang tengah viral di media sosial dan menyebabkan kawasan Sudirman menjadi ramai dikunjungi para remaja. Ya, setelah viral konten TikTok remaja Citayam dan Bojonggede dengan gaya modis di trotoar Sudirman ini, video ini kemudian diikuti oleh sejumlah remaja lainnya yang ingin melihat langsung dan mengabadikan suasana di kawasan trotoar Sudirman. Sebagian besar kelompok remaja ini memang berasal dari daerah penyangga Jakarta, seperti Citayam, Bojonggede, hingga Bekasi. Mereka datang untuk menghabiskan waktu senggang di musim liburan sekolah. Mereka seolah berlomba mengikuti tren menyuguhkan konten di media sosial dengan latar belakang ikonik kawasan Sudirman. Tidak hanya di trotoar dengan lebar 7 meter ini, namun juga di terowongan Kendal dengan latar belakang mural. Selain menjadi ajang membuat kreasi konten, para remaja yang datang ke tempat ini juga kongko-kongko untuk mencari teman baru atau sekedar bermain musik. Senang-senang aja sini. Ya bisa ketemu, bisa punya teman baru gitu. Passion gue sendiri nih. Ya, terus inilah nggak ngikutin kayak band-band orang lain gitu, nggak ngikutin gaya sendiri doang. Emang Ya, style sendiri doang. Mau jadi kayak cewek feminim gitu, biar feminim tapi nggak feminim banget. Kalau kayak gini emang aku suka, orang sering main kayak gini juga kalau sering main gitu, kayak tomboy-tomboy gitu biar nggak terlalu cewek banget gitu. Sayangnya pengamat sosial UI Devi Rahmawati mengatakan remaja yang sebagian besar tengah dalam proses mencari jati diri ini rentan terpapar hal negatif, terutama dari konten media sosial. Pasalnya efek negatif dari media sosial seperti ingin eksis, ingin cepat viral, dan cepat terkenal dengan melakukan berbagai cara kerap dilakukan para remaja tanpa memikirkan dampak buruk dari konten buatannya. Hal ini tentu akan merusak karakter dan etika mereka saat berhubungan dengan orang lain dan jika dibiarkan bahkan mampu menjerumuskan para remaja ke dalam pergaulan bebas. Untuk itu orang tua perlu mengajarkan etika dan memberikan edukasi secara rutin ketika sang anak hendak beraktivitas di ruang publik. Terkait dengan perilaku anak-anak. Nah, ini menarik. Dari konten yang mereka buat sendiri misalnya, kita bisa mendapati ada beberapa hal yang mungkin mereka ungkapkan yang sebenarnya menjadi alarm bagi kita. Bahkan bagi kita orang dewasa yang tidak ada di sana sekalipun bisa melihat bagaimana mereka memaknai hubungan antar remaja atau antar anak-anak gitu ya. Lalu yang kedua bagaimana mereka menggunakan pakaiannya gitu ya. Ini bukan salah mereka. Kalau menurut hemat saya, di mana orang-orang dewasa yang ada? Bagaimana anak bisa keluar rumah dengan kondisi demikian? Mereka hanya mencontoh, lagi-lagi tadi kan ada supermarket budaya asing masuk di media sosial, budaya kota dari seluruh dunia, bukan hanya kota Jakarta. Mereka hanya meniru. Kita orang dewasa harus mendampingi. Lalu ketika mereka mengungkapkan mereka punya hubungan khusus misalnya dengan teman-temannya yang kita tahu, usianya ada yang kelihatannya baru 10 tahun, 12 tahun gitu ya, misalnya dugaan kita, karena tubuhnya yang kecil sekali gitu ya. Tapi mereka sudah membicarakan hal-hal yang sebenarnya biasanya dibicarakan oleh orang dewasa gitu ya. Ini menarik, artinya apa? Kita harus hadir untuk mereka. Data-data menunjukkan bahkan sudah 10-15 tahun lalu, perilaku berhubungan yang bebas itu bukan hari ini. Ini sudah panjang sekali studinya. Nah, tapi sekarang semakin mudah terlihat dengan adanya konten-konten yang mereka buat sendiri. Justru tantangannya adalah orang dewasa. Kita kemana sampai ada anak kita misalnya yang berada di jalanan seperti itu? Menurut saya sangat salah sasaran kalau kemudian kita tanda kutip mengutuk mereka tidak tertib lah, atau pakaiannya minim lah, dan sebagainya. No, mereka anak-anak yang belum dewasa. Kita harus hadir untuk mereka. Kita harus ingatkan mereka, tapi bukan dengan memarahi mereka, bukan dengan memenjara mereka, tapi ajak mereka dialog. Sekali lagi, tidak semua hal yang viral itu artinya benar. Bahaya sekali kalau kemudian mengartikan yang viral itu pasti yang paling baik dan paling benar. Selain itu, dampak dari tingginya kaum remaja yang mengunjungi kawasan ruang terbuka Sudirman juga memberi masalah baru bagi lingkungan. Kaum remaja yang minim dengan kesadaran lingkungan meninggalkan sampah makanan dan minuman dan mengotori jalanan.
Sehingga hal ini membebani pekerjaan para petugas kebersihan di DKI Jakarta. Bisa 2 kali lipat bisa. Itu juga kalau sore banyak, kalau malam juga banyak. Pokoknya kalau pagi udah tinggal sampah-sampahnya doang masih pagi gitu. Ya jagalah kebersihan lah di lingkungan MRT di atas, duku atas, supaya sampah-sampah jangan terlalu banyak di atas gitu. Supaya ada pengertian aja sama yang pengunjung sini yang pada nongkrong-nongkrong lah gitu. Dari diri kita sendiri aja gitu. Menurut Devi Rahmawati, untuk menjaga ruang terbuka diperlukan edukasi dari pemerintah, seperti imbauan dari pengelola dan memasang papan aturan di setiap sudut ruang publik. Terkait persoalan lingkungan, mereka tidak mampu menjaga kebersihan. Teman-teman, adik-adik kita ini usianya anak-anak dan remaja. Mereka memang usia yang masih perlu belajar. Oleh karenanya tugas kita orang dewasa dan juga pemerintah membangun struktur dalam kurung sistem. Yaitu apa? Ada tanda atau pengumuman di mana membuang sampah. Tempat-tempat sampah diperbanyak. Dan ada orang dewasa yang selalu mengingatkan, bukan memarahi atau menangkap misalnya. Jadi artinya selalu ingatkan, Dek, tolong, itu tempat sampahnya. Ayo. Dek, tolong. Itulah edukasi yang sebenarnya. Gitu ya. Karena di banyak negara-negara besar memang butuh waktu sekali untuk membangun kultur. Dan itu dimulai dari struktur. Artinya, ayo sama-sama kita ajari adik-adik kita, gitu ya, secara struktur. Yaitu apa tadi, bagaimana mereka ketika datang ke tempat tersebut memastikan tidak melakukan vandalisme, mencoret-coret, lalu kemudian bukan hanya sekedar buang sampah sembarangan, mencoret-coret untuk meninggalkan jejak eksistensi mereka dengan menulis nama dirinya, nama sekolahnya, atau nama apapun gitu ya, geng mereka dan sebagainya. Itu perlu diingatkan. Jangan kita berpikir, mereka harusnya udah tahu. Masa sih anak-anak nggak tahu? Pasti nggak tahu. Karena mereka belum punya pengalaman hidup. Dan literasi hukum juga saya yakin masih rendah. Ruang publik memang menjadi sarana umum bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan beraktivitas. Namun, pemerintah perlu memberikan edukasi dan memberikan aturan dalam menggunakannya. Endro Pakpahan, Doni Hidayat, Daai TV.